Pemirsa, Indonesia sudah lama terkenal akan potensi lautnya yang luar biasa. Bayangkan saja, 65% wilayah Indonesia merupakan laut. Sehingga tak heran jika data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa potensi laut Indonesia mencapai 19.000 triliun rupiah. Menariknya adalah beberapa ikan khas Indonesia juga mulai mendunia, seperti ikan patin, ikan kembung, serta ikan layang. Sayangnya, kekayaan sumber daya perikanan laut Indonesia ini tidak mampu dioptimalkan oleh para nelayan karena minimnya akses ke pasar. Seorang koordinator nelayan di Banda Neira, Maluku, Suryawati, sukses menjembatani nelayan dengan pasar. Ia mampu mengumpulkan 2,5 ton ikan dalam sehari dan berhasil memasarkannya ke berbagai daerah di Indonesia. Suryawati mengungkapkan, untuk memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan harus melewati proses pengemasan dan pembekuan. Dengan cara ini, ikan hasil tangkapan nelayan mampu bertahan lama dan bisa menjangkau luar daerah Maluku seperti Jawa Timur hingga Jakarta. Dulu pertama awal kita belum terlibat di dalam perdagangan ikan di Banda itu, ikan ini kan tidak bisa diawetkan ya, tidak ada proses pengawetan dan lain-lain, cukup untuk dikonsumsi masyarakat lokal. Nah, dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, informasi, dan kemudian ada campur tangan kita sebagai pelaku perdagangan perikanan, dan alhamdulillah saya bisa menjembatani nelayan, antara nelayan dengan pasar. Cuman kendalanya kan berarti ikan itu harus diproses dulu, harus ada perlakuan dulu untuk bisa dijual di luar pulau. Awalnya kami jual di pulau-pulau sekitar, masih tetap di Maluku, artinya di sekitaran Maluku. Kita jual di kota Ambon, di kota Saumlaki, di masih di Saumlaki sama di Ambon aja, Mbak. Terus kemudian dengan potensi di Banda yang sangat luar biasa begitu, lalu berkembanglah pemikiran, ini harus kita jual di luar karena tangkapan hasil nelayan ini kan luar biasa, Mbak. Nah, potensi ikan di Banda itu satu jaring bobo itu minimal loh ya, minimal itu 1 ton atau 1,5 ton itu minimal. Tapi kalau pas dalam keadaan musim ikan, ikan mati betul-betul, itu bisa satu jaring bubu itu bisa sampai 4-5 ton. Kadang juga masih bisa 6 ton. Dengan demikian, ikan kan terbuang. Nah, maka kami berpikir gimana caranya supaya ikan ini bisa dijual di luar. Di luar maksud saya di jauh, di luar di jauh. Nah, otomatis kita mulai berpikir untuk proses pembekuan. Nah, kemudian alhamdulillah dari pihak Pemda juga ada disiapkan cold storage dari Pemda itu juga. Cuman kebetulan saya tidak mendapatkan fasilitas di situ. Saya mencoba pendekatan di Gunung Api namanya, Mbak. Itu ada satu cold storage yang dimana cold storage itu bisa menerima proses pembekuan. Tidak apa-apa, jadi akhirnya saya dengan nelayan binaan saya proses ikan di Gunung Api. Menurut Suryawati, peluang pasar masih sangat terbuka. Namun, ia hanya bisa mengelola 2,5 ton ikan karena harus berbagi cold storage dengan pelaku usaha yang lain. Sebetulnya tidak terbatas sampai dengan hanya 2,5 ton, Mbak. Cuman karena ini pengguna cold storage ini juga tidak saya sendiri, maka kami harus berbagi. Nah, saya dapat 2,5 ton cukuplah jatah itu per hari. Nah, sehingga saya cukup merekrut 3 jaring bobo, di mana 3 jaring bobo itu saya rasa bisa mencukupi untuk jumlah target produksi saya. Nah, kebetulan kalau permintaan pasar, Mbak, itu insya Allah pasar di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, di Muara Baru di Jakarta, itu sebetulnya peluangnya masih sangat besar. Kisah Ibu Suryati memang hanya satu dari puluhan kisah sukses nelayan.
namun hanya satu nelayan yang berhasil dari ribuan nelayan di Indonesia. Tanah air Indonesia memang kaya, tetapi tidak demikian dengan para nelayannya. Bahkan, beberapa anak nelayan tidak ingin meneruskan pekerjaan orang tuanya karena pendapatan yang dianggap rendah. Menurut Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Guntur Subagja, untuk menjaga stabilitas harga ikan, pemerintah perlu menciptakan pasar ikan yang mampu secara rutin menyerap hasil tangkapan ikan. Tidak hanya itu, Guntur juga mendorong pemerintah agar menyediakan infrastruktur pendukung dan pembiayaan bagi para nelayan. Pemerintah harus meng-create pasar nelayan, pasar hasil tangkapan nelayan, sehingga harga yang dijual nelayan ini bisa stabil. Itu. Nah, termasuk sarana-sarana pendukung lainnya, seperti cold storage, tempat penjualan ikan, kemudian kapal-kapal, mungkin kalau ada pembiayaan kredit usaha nelayan atau KUR ya, kredit usaha rakyat untuk nelayan dan lain-lain, kita berharap juga bisa menjadi prioritas para nelayan. Ya, kalau kita melihat kondisi nelayan di Indonesia saat ini memang sebagian besar mungkin masih jauh dari yang kita harapkan ya, dari tingkat kesejahteraan maupun dari kapasitas untuk mengeksplorasi atau mengoptimalkan potensi-potensi laut kita. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya belakangan ini nelayan-nelayan kita juga banyak terganggu dengan kondisi alam ya, karena ada perubahan iklim, kemudian cuaca yang saat ini tidak menentu, juga tingginya misalnya ombak dan lain-lain, mereka sering juga terpaksa harus tidak turun ke laut gitu kan itu. Masalah infrastruktur dan logistik perikanan juga dialami Bu Suryati di Banda Neira, mulai dari persediaan BBM yang cukup terbatas sehingga pengiriman kerap terlambat. Kondisi ini pun kemudian mengganggu jadwal nelayan melaut dan berdampak pula pada hasil tangkapan ikan. Tidak hanya itu, akses ke Banda Neira juga sangat minim. Kapal yang menuju ke Pulau Maluku tersebut hanya datang 2 minggu sekali. Dengan berbagai kekurangan di sektor perikanan, tidak bisa dipungkiri. Banyak generasi muda di wilayah pesisir yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan orang tuanya dan mereka lebih memilih sektor lain yang lebih menjanjikan. Bagaimana kita bisa mencetak nelayan-nelayan muda? Nah, sekarang ini anak-anak muda di berbagai daerah banyak juga yang meninggalkan profesi orang tuanya. Karena memang apa? Karena kesejahteraan mereka nggak lebih baik selama ini gitu kan. Jadi dia beralih profesi, mengambil pekerjaan-pekerjaan, entah itu buruh pabrik, bangunan, dan lain-lain. Dari beberapa data yang dipublikasi BPS ya, memang agak memprihatinkan, pendapatan buruh pabrik itu jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan petani dan nelayan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara yang kaya akan ikan. Namun memang, perlu perhatian lebih dari pemerintah agar industri ini bisa lebih maju lagi, terutama di beberapa sektor, seperti pendanaan, edukasi, infrastruktur, serta distribusi ikan yang lebih baik. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Indra, CNBC Indonesia Beyond Business.